Jadi kenapa menafikan ketuhanan selain Allah? Karena Allah Ta'ala ada sebelum makhluknya ada. Belum ada manusia, belum ada jin, belum ada malaikat, belum ada satupun dari makhluknya. Ya, belum ada satupun dari makhluknya yang diciptakan. Kemudian Allah menciptakan seluruh makhluknya, baik manusia dan jin. Ya, maka ya Allah lah yang berhak disembah. Yang berhak disembah. Selain Allah tidak punya hak untuk disembah. Sehingga orang yang menyembah selain Allah, maka dia keluar dari agama Islam. Dan jikalau dia mati dalam kondisi seperti itu, artinya menyembah selain Allah, maka dia akan diazab di neraka selama-lamanya. Seperti yang sudah kemarin bahas ya. Pada minimal iman seseorang agar selamat dari siksa api neraka, yakni kekekalan di dalam neraka, ya, tidak kekal di dalam neraka, yaitu dengan minimal iman. Minimal iman, yaitu dengan meyakini dua kalimat syahadat ini, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini adalah minimal iman seseorang agar selamat dari kekekalan azab di neraka. Sedangkan orang kafir, orang yang menyembah selain Allah atau orang yang menyekutukan Allah dan mati dalam keadaan kafir, maka dia kekal abadi di neraka selama-lamanya. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Fatih ayat 13. Al-Fat ayat 13. Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Maknanya, dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya Allah menyediakan untuk orang-orang kafir neraka yang pedih, yang menyala-nyala. Sa'ira itu menyala-nyala. Neraka sa'ir berarti azabnya yang menyala-nyala. Fahadhil ayat, maka ayat ini shorihatun, jelas, tegas, sorih ya, fi takfiri, dalam mengkafirkan, malam yu'min bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ayat ini jelas, tegas, sharih mengkafirkan orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jikalau ada orang selain agama Islam dipanggil orang kafir, ya sudah biasa saja. Karena Al-Qur'an menyebut kafir, begitu ya. Al-Qur'an menyebut kafir. Nah, apa bunyinya? Mana perkataan kafir itu? Yaitu ini, wa malam yu'min billahi wa rasuli fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Kepada orang-orang kafir diazab di neraka selama-lamanya. Ini. Jadi teman-teman nggak usah heran, nggak usah ewah-ewoh kalau bahasa Jawanya ya. Nah, sampai-sampai ada istilah non-Islam, sama aja, kafir gitu ya. Apakah non-Islam itu lebih halus? Enggak, sama aja.
Ya, sama aja. Ya. Tidak ada yang lebih halus. Kafir sama non-Islam sama, tidak ada yang lebih halus. Ya, jadi gitu. Faman naza'a, dan barang siapa menentang fi hadil maudu'i, dalam masalah ini, yakunu qad anadal Qur'an, maka orang itu ya sungguh anadal Qur'an, menentang Al-Qur'an. Nah, ini perlu diwaspadai. Jadi kalau ada orang bukan kafir loh, ini Al-Qur'an ini, ya. Ini Al-Qur'an, kitab yang paling benar di sejagat raya. Ya. Jangan dibantah, ya. Membantah berarti menentang Al-Qur'an. Maka menentang dalam masalah ini juga menentang Al-Qur'an. Nah, ini ada terusannya, wa man anadal Qur'ana kafaro. Dan barang siapa yang menentang Al-Qur'an, maka dia kafir. Nah, ini penting sekali, ya. Maka hati-hati kalau ngomong, berbicara, ya, atau berfatwa atau berstatement di dunia sekarang ini, baik dunia nyata maupun dunia sosial media. Nah, maka agama ini jangan dipermainkan. Agama ini jangan dipermainkan. Orang yang mempermainkan agama, maka dia akan tercabik-cabik nantinya. Ya, akan tercabik-cabik nantinya. Jadi orang yang menentang dalam masalah ini, maka dia juga menentang Al-Quran. Orang yang menentang Al-Quran, maka dia telah kafir, telah keluar dari agama Islam. Maka walaupun dia mengaku Islam, karena dia menentang Al-Quran, belum bersyahadat, belum bertaubat, ya, dengan benar, ya, maka dia kafir. Bagaimana caranya dia bertobat agar kembali ke dalam agama Islam? Ya, menyesal, tidak lagi menentang Al-Quran, ya, tidak lagi menentang Al-Quran, tidak sekali-kali lagi menentang Al-Quran dan mengikuti Al-Quran, kemudian bertobat dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Baru, ya, istighfarnya diterima oleh Allah, sholatnya diterima oleh Allah, zakatnya, puasanya, dan ibadah-ibadah yang lain. Tetapi jika orang itu tidak bertobat dengan benar, walaupun dia mengaku Islam, sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya, karena dia tidak tahu cara bertobatnya dengan benar, maka karena dia sekali menentang Al-Quran, ya sudah keluar dari agama Islam. Makanya hati-hati, ya. Hati-hati bagi kita semua dalam masalah agama ini. Kalau tidak tahu, lebih baik diam. Kalau tidak tahu, lebih baik diam, ya. Jangan sekali-kali berfatwa yang kita tidak tahu. Bahaya. Ya, seperti itu, ya.